Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada ungkapan yang paling pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di suasana Ramadan, di Jumat akhir Ramadan ini insyaallah. Dengan begitu cepat waktu yang mengingatkan kita pada saat ini, cepatnya putaran waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga saja aktivitas yang kita lakukan dapat mengantar kita untuk semakin dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan semakin bahagia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan hal itu, setidaknya insyaallah di Jumat akhir Ramadan 1445 Hijriah tahun ini, saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada kaum muslimin untuk kembali mengingat tentang arti Islam dan iman. Semoga dapat menjadi bekal bagi kita menghadapi Ramadan ini hingga Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, umur, kesehatan untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatan alla ilaha illallah. Yang pertama adalah ucapan kalimatul la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa sauma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang sementara yang sedang kita laksanakan pada saat ini atau pada detik ini. Alhamdulillah, wa sauma Ramadan adalah merupakan salah satu benteng kekuatan Islam. Dan yang kelima, wal hajj man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu. Alhamdulillah, aktivitas Ramadan kita tentu telah kita perkuat 2 kalimat syahadat kita, perkuat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu telah kita memperbanyak ibadah salat kita, terutama amaliyah Ramadan kita di setiap Ramadannya. Tentu kita semuanya hadir salat berjamaah, baik itu salat tarawih, salat tahajud, dan beberapa amalan ibadah lainnya. Baik itu mengamalkan aktivitas buka puasa sebagai bentuk amalan Ramadan kita. Selanjutnya tentang iman. Iman ini tentu kita semuanya mengaku beriman. Akan tetapi pengakuan itu tentu merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber referensi, sumber kebenaran yang tidak akan pernah dibantah oleh siapapun. Karena Al-Quran adalah kebenaran mutlak, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua huruf yang ada di dalamnya mengandung arti dan makna.
Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menulis dalam kitabnya jumlah huruf hijaiyah dalam 30 juznya terdapat 1.027.000. Begitu kedalaman ulama kita telah menulis pada masa yang belum secanggih dengan kemajuan teknologi kita sekarang ini. Beliau sudah mendapatkan 1.027.000 huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Iman, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sebelum kita masuk ke ayat ini, Allah Subhanahu wa taala seru kepada kita, terkhusus kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itulah yang kita lakukan sekarang ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dengan tujuan la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Jadi kita semua ini insyaallah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita datang di masjid yang mubarak ini, tentu telah kita lewati beberapa amalan yang menandakan kita ini adalah cinta, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku pada hari kiamat akan bangkit dengan membawa cahaya. Para sahabat bertanya, Nabi bertanya pada waktu itu, maukah aku tunjukkan kepadamu bahwasanya umatku memiliki satu keistimewaan yang dikenal dengan Qurran Muhajjalin. Kaum muslimin pada saat itu, para sahabat sepakat berkata, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka Nabi menjawab, Qurran Muhajjalin adalah min asaris sujud, yaitu cahaya bekas air wudhu umatku pada hari kiamat. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tolak ukurnya nanti bangkit dari kubur dengan membawa cahaya min asarul wudhu, dari bekas air wudhu. Nah, kita semuanya alhamdulillah telah kita berwudhu tentunya hingga masuk ke masjid, yang memberikan jaminan insya Allah semua unsur yang wudhu kita yang telah dikena air insya Allah akan memberikan cahaya, dan cahaya itu dipakai berjalan di tengah kegelapan insya Allah. Selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudhu lalu memperbaiki wudhunya sebagaimana wudhu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah illa futihat lahul abwabal jannah samani, kecuali dibukakan padanya 8 pintu surga, lalu dia masuk padanya dari pintu mana saja yang dia sukai. Artinya kita sekarang ini telah memiliki satu keistimewaan. Yang pertama, Qurran Muhajjalin dari bekas air wudhu. Yang kedua, insya Allah pintu surga disiapkan oleh Allah dengan selesainya kita membaca wudhu, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amalan ibadah puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu pintu, di mana pintu itu diperuntukkan hanyalah orang yang berpuasa, yang dikenal dengan pintu Rayyan, yang dibukakan bagi orang yang telah melaksanakan ibadah puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kala pintu orang-orang bertakwa itu, pintu Rayyan itu, orang-orang berpuasa di dalamnya,
semuanya masuk, maka tertutuplah pintu itu. Semoga Ramadan kali ini kita berada di dalam pintu itu. Maka dari itu marilah kita sama-sama melihat siapakah orang yang beriman yang sebenarnya. Dalam surah Al-Anfal sangat jelas. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tolak ukurnya yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, tersentuh hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Seluruh unsur ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dia rela taat melaksanakannya. Seorang mukmin diperintahkan oleh Rasul untuk berwudu, dia akan berwudu. Seorang mukmin diperintahkan untuk membaca 2 kalimat syahadat, setelah berwudu dia akan baca. Dan setelah itu dia tidak persalahkan siapa-siapa, melainkan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Mereka mencari kebenaran, dialihkan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Selanjutnya, alladzina yuqimunas shalah. Kita semua ini alhamdulillah berada di dalamnya. Kita hadir untuk melaksanakan ibadah salat secara berjamaah, yang dimana kepala kita, dahi kita, tak kala imam mengarahkan kita, mengomandoi kita untuk ruku dan sujud, kepala kita paling tinggi sejajar dengan telapak kaki kita, sebagai wujud sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah laksanakan juga selama Ramadan ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki mereka senantiasa menginfakkannya. Ramadan hadir membawa keberkahan yang berlipat, di mana salah satu wujud infak sedekah kita pada bulan suci Ramadan terkhusus atau dikhususkan kesempurnaan amalan ibadah puasa kita, yaitu menyelesaikan tanggung jawab kita atau menunaikan zakat fitrah kita. Zakat fitrah yang bertujuan ada 2. Pertama, tutahhiruhum. Tutahhiruhum di sini adalah untuk membersihkan sifat kikir yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, menghilangkan atau mengikis cinta yang berlebihan terhadap harta yang dimilikinya. Tutahhiruhum, untuk membersihkan 2 sifat itu. Jadi tujuan zakat fitrah yang kita lakukan pada saat ini, tutahhiruhum, untuk membersihkan dari sifat kikir dan terlalu cinta kepada harta. Wa tuzakkihim, dan untuk menumbuh suburkan nilai-nilai kebaikan, dan dilipat gandakannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, di Jumat akhir Ramadan ini, khatib menutup sebuah sejarah dalam riwayat di akhir hayat Ummul Mukminin, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul sudah ada tanda kalau Ummul Mukminin akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat
lalu menatap wajah Ummul Mukminin pada waktu itu dengan tatapan yang penuh cinta kepada Ummul Mukminin. Waktu semakin berat, namun Rasulullah manusiawi, sama dengan kita, punya perasaan, terasa berat untuk menyampaikan hal ini kepada Ummul Mukminin. Maka Ummul Mukminin pun turut memperhatikan apa gerangan yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat dan punya wajah, seolah punya wajah yang sedih. Maka Ummul Mukminin pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa mungkin ada sesuatu yang engkau akan katakan kepadaku?" Maka dengan berat hati Rasul pun menjawab, "Sesungguhnya ada hal yang aku ingin sampaikan kepadamu, wahai Ummul Mukminin, wahai istriku yang tercinta." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ungkapan lubuk hati yang mendalam, "Ya zaujati, ya ummul mukminin, dahulu engkau adalah orang kaya raya, dahulu engkau adalah orang yang dimuliakan, kekayaanmu sangat melimpah, engkau adalah seorang pedagang. Saat ini semuanya habis untuk jalan dakwah yang aku bawa. Ya Ummul Mukminin, apakah engkau menyesal dengan pengorbanan yang saya pakai atau harta yang engkau miliki saya habiskan untuk kelanjutan dakwah ini?" Maka apa jawaban Ummul Mukminin? "Ya Rasulullah, ya Nabiullah, andaikan suatu saat perjalanan dakwah ini engkau temukan sungai dan membutuhkan jembatan, dan jembatan itu semuanya telah dibangun dan tersisa membutuhkan satu tulang atau satu, maka galilah punggung saya, lalu ambillah tulang punggung saya, jadikanlah jembatan untuk sampainya dakwah itu." Jamaah Jumat yang sama berbahagia, kita sekarang ini selaku umatnya tentu terharu di tengah kemewahan yang Allah berikan kepada kita. Membaca Al-Quran saja terasa berat, duduk mendengarkan Al-Quran saja terasa berat, dan sementara kita ini adalah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan hadir memberikan spirit, kekuatan jiwa kepada kita semua untuk berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nasr, surah yang pendek yang turun di Madinah. "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba." Muhammad, engkau akan melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamamu, yaitu agama Islam. Apa firman Allah? "Fasabbih bihamdi rabbik." Perbanyaklah beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur